di sini saya akan menjelaskan 3 lapisan buah. Nah, buah itu sering dibedakan menjadi 3 lapisan, yaitu diantaranya yang pertama eksokarp. Eksokarp dapat disebut sebagai kulit buah serta memiliki pigmen yang dapat menentukan warna kulit buah. Namun, macam eksokarp lainnya juga bersifat keras dan tidak mampu dikupas dengan tangan. Contohnya itu pada kulit buah geluk. Eksokarp yang keras tersebut biasanya disebut dengan cangkang. Adapun yang kedua yaitu mesokarp. Mesokarp merupakan lapisan di antara eksokarp dan endokarp serta dapat disebut sebagai daging buah. Endokarp merupakan lapisan kulit paling dalam dan melapisi bagian biji. Biji yang menjadi inti buah akan membentuk tanaman baru ketika bergerminasi. Yang ketiga yaitu endokarp. Endokarp merupakan lapisan kulit paling dalam dan melapisi bagian biji. Biji yang menjadi inti buah akan membentuk tanaman baru ketika bergerminasi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai buah kering, di mana pada buah kering dibedakan atas yang membuka dan tidak membuka. Nah, buah kering yang membuka memiliki salah satu ciri ialah buah yang berkembang dari satu karpel. Nah, adapun beberapa jenis buah yang termasuk pada buah kering yang membuka. Yang pertama itu ada buah bumbung, di mana bentuk seperti polongan dan membuka biasanya di sisi ventral. Nah, contohnya itu pada delphinium. Kemudian yang kedua itu ada buah polongan, di mana buah ini membuka menjadi 2 katup melalui alur ventral dan dorsal. Nah, terdapat pada Leguminosae. Terus yang ketiga itu ada buah sinkap, di mana berkembang dari bakal buah yang terdiri dari 2 karpel atau lebih. Nah, yang keempat itu ada silikua atau buah lobak. Buah ini mirip polongan, terdiri dari 2 karpel. Kedua tepi setiap karpel berdekatan dan membentuk rusuk tebal. Dari kedua sisi rusuk ini yang ditempati plasenta di bagian dalam, tumbuh selaput ke arah dalam yang saling bertemu dan membentuk sekat semu. Nah, biasanya terdapat pada crucifera. Nah, yang terakhir ada buah kapsula atau buah kotak, di mana buah ini dibentuk oleh 2 karpel atau lebih. Adapun bagian dari kapsula yaitu ada locusidal, yaitu membuka dari ujung distal. Ada septisidal, membuka dari karpel. Ada septifragal, sekat tetap menempel pada sumbu. Ada berpori melalui pori kecil. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai buah kering yang tidak membuka. Terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu buah arkenium. Buah arkenium ini merupakan buah berbiji satu yang dibentuk oleh satu karpel. Dinding buah dan dinding bijinya lepas satu dari yang lain. Kadang-kadang dibentuk dari bakal buah beruang satu, namun bisa juga dari bakal buah beruang lebih dari satu dengan satu bakal biji atau lebih setiap ruangnya. Contohnya yaitu Asteraceae. Yang kedua yaitu Caryopsis atau buah padi-padian. Buah berbiji satu yang dinding bijinya melekat pada dinding buah. Contohnya yaitu Graminea. Dan yang ketiga yaitu buah Schizocarp. Berkembang dari bakal buah berkarpel banyak yang pada waktu masak terpisah-pisah menjadi sejumlah arkenium. Sejumlah arkenium sama dengan jumlah karpel pembentuk buahnya. Bagian buahnya disebut sebagai merikarp, misalnya pada malva. Nah, selanjutnya yaitu buah berdaging. Buah berdaging ini terdiri dari buah buni yang dimana perikapnya biasa tebal serta berair dan dapat dibedakan antara ketiga lapisannya. Yang pertama lapisan eksokarp atau lapisan paling luar dan sering mengandung zat warna buah. Lapisan tengah yaitu mesokarp yang cukup tebal dan lapisan paling dalam yaitu endokarp atau berupa selaput. Di sebelah dalam buah yang perikarpnya berdaging ini dapat ditemukan sebutir atau sejumlah besar biji, misalnya pada anggur dan tomat. Buah jeruk juga tergolong buah buni. Buah kopi, mentimun, dan pisang misalnya juga tergolong buah buni meskipun berkembang dari bakal buah inverus, sehingga ada jaringan tambahan yang turut membentuk buah.
Yang kedua yaitu buah batu. Perbedaannya dengan buah buni adalah endokarpnya lebih tebal dan keras, misalnya pada buah mangga dan buah kelapa. Adapun fungsinya yaitu yang pertama ada ikatan pembuluh kolateral yang merupakan ikatan yang tersusun dari xilem dan flom yang saling berdekatan di dalam satu jari-jari, sedangkan ikatan pembuluh radial merupakan ikatan pembuluh yang xilem dan flomnya itu terletak bersebelahan namun tidak berada pada satu jari-jari. Yang kedua ada biji. Nah, biji merupakan bagian terpenting dalam tumbuhan. Biji bisa disebut tumbuhan embrio yang tertutup oleh lapisan pelindung di bagian luar. Kemudian ada spermatofit. Nah, spermatofit merupakan bagian proses dari reproduksi pada tumbuhan berbiji saat pembentukan biji. Hampir semua tumbuhan menghasilkan biji. Terus yang ketiga ada dinding buah. Nah, dinding buah pada umumnya digunakan untuk mengelompokkan buah secara morfologi dan anatomi. Dinding buah sering disebut perikarp. Nah, keempat ada plasenta atau tembuni yang merupakan ovula yang menempel pada dinding ovarium. Plasenta merupakan cuilan bakal buah yang menjadi pendukung bakal biji atau menjadi kawasan duduknya bakal biji nanti. Kemudian yang terakhir ada pemisah. Nah, pemisah merupakan bagian yang merupakan bagian untuk memisahkan kulit dan buahnya. Selanjutnya, penampang melintang pada buah dikotil. Yang pertama ada eksokarp. Eksokarp dapat disebut sebagai kulit buah serta memiliki pigmen yang dapat menentukan warna kulit buah. Yang kedua ada mesokarp, merupakan lapisan di antara eksokarp dan endokarp, serta dapat disebut sebagai daging buah. Selanjutnya ada endokarp, merupakan lapisan kulit paling dalam dan melapisi bagian biji. Selanjutnya, tangkai buah merupakan tempat tumbuhnya bakal buah dan menunjang berdirinya tanaman pengganti batang. Ada kulit buah, merupakan lapisan terluar dari buah yang dapat dikupas. Secara botani disebut dengan eksokarp. Tetapi jenis eksokarp lain ini bersifat keras dan tidak dapat dikupas dengan tangan. Ada daging buah, berfungsi sebagai tempat cadangan makanan dan tempat melindungi biji dari hama atau pengganggu lainnya. Selanjutnya ada buah badam, merupakan pengganti dari lapisan dengan tekstur seperti bahan kulit yang di dalam cangkang. Kerasnya mengandung biji yang dapat dimakan. Biasanya juga disebut sebagai kacang. Selanjutnya ada dasar buah, yaitu bagian buah paling bawah atau pinggir dari buah. Selanjutnya ada biji, merupakan perkembangan lanjut dari bakal biji yang telah dibuahi dan berfungsi sebagai alat perkembangbiakan. Di sini kita mengambil contoh dari kelapa yang merupakan contoh dari buah dikotil. Nah, adapun bagian dari buah dikotil itu sendiri, yang pertama ada epikarp atau kulit luar. Bagian terluar buah kelapa ini berlapis lilin. Kemudian epikarp mempunyai warna tertentu sesuai dengan varietas dan umur buahnya. Ini menandakan kematangan suatu buah. Kemudian ada mesokarp atau sabut. Mesokarp biasa juga disebut lapisan tengah dan lapisan yang paling tebal dibandingkan 3 lapisan kulit lainnya. Kemudian ada endokarp atau tempurung. Endokarp adalah kuning yang berserat berdaging dan kehijauan untuk warnanya. Kemudian cangkangnya keras. Dan ada endosperm atau kulit buah. Ini merupakan sumber nutrisi bagi embrio untuk bertumbuh dan berkembang, yaitu untuk perkecambahan hingga terbentuk organ daun serta akar. Dan pada saat ini, bibit kelapa sudah menghasilkan fotosintat sendiri. Pada proses perkecambahan endosperm yang dirombak dan diserap oleh kecambah melalui haustorium. Kemudian ada testa atau kulit daging buah. Nah, di sini berfungsi sebagai pelindung dari bagian dalam biji. Bentuk lapisan ini juga sangat beragam. Ada yang kaku seperti kulit, ada yang tipis ataupun ada yang keras seperti batu, dan ada juga yang seperti kayu. Baru kamu nanya? Lah.